Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu Dika tengah menyelesaikan pekerjaan kantornya yang tersisa di ruang tengah rumah. Sebenarnya dia tidak terbiasa membawa pekerjaan ke rumah, tapi kali ini harus dilakukan karena bosnya meminta laporan bulanan dimajukan karena akan ada investor baru. Adiknya Ayu mendekat dan bertanya, "Mas Dika beneran gak percaya sama cerita adek?" Tanya Ayu dengan ekspresi kesal. Gadis 23 tahun itu tampak jengkel karena kakaknya tampak acuh saat dia bercerita tentang penampakan gadis yang diduga hantu di bawah kolong jembatan layang Tomang yang hampir tiap hari mereka lewati. Dika memandang adiknya sekilas, lalu kembali sibuk dengan laptop menyelesaikan pekerjaannya. Walau tampak acuh tak acuh, sejujurnya dia merasa terganggu dengan sikap Ayu. Gadis itu terlalu percaya hal mistis, sering nonton film horor dan akhirnya selalu ketakutan sendiri. Padahal yang selama ini dia ceritakan hanya desas-desus saja. Tidak lebih dari cerita misteri horor yang banyak beredar di media sosial. Cuma konten. "Mas!" teriak Ayu menarik gemas lengan kakaknya. "Apaan sih?" tukas Dika melepaskan cengkraman jemari Ayu. "Ini beneran mas," Pak Ruslan satpam kampus bilang dia lihat dengan matanya sendiri penampakan itu. "Emang sih lihatnya dari jauh, tapi pokoknya seram deh. Pokoknya adek gak mau lagi lewat di situ. Ih, seram, bikin parno aja," tukas Ayu. Dika terpaksa mengalihkan pandangan ke adiknya dengan sorot mata kesal dan tajam. "Parno, bahas hantu mulu. Itu yang bikin kamu parno. Wong itu lihat dari jauh. Gini aja, kalau nggak mau lewat situ, kamu naik ojol aja. Mas ogah muter jauh-jauh, ngerepotin," ujar Dika tegas. Ayu merajuk mendengar ancaman lelaki 27 tahun itu. Kakaknya tahu dia segan naik ojol. Ayu lantas menghentakkan kaki menuju kamar dan membanting pintu. Dika hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah adiknya. Ayu memang manja dan penakut. Sudah diantar jemput setiap hari tetapi masih saja suka mengeluh. Yang pasti Dika sama sekali tak percaya apa yang diceritakan gadis itu. Hari-hari berikutnya Ayu masih berusaha merayu Dika agar tidak melewati kolong jembatan layang Tomang itu. Namun Dika bergeming tak peduli. Tetapi tetap saja memilih jalan itu meski harus mendengar rengek manja adiknya Ayu sepanjang jalan. Dika enggan jika harus memutar hingga ke perempatan lampu merah Tomang dan melewati depan rumah sakit Harapan Kita agar sampai ke rumah. Sampai suatu hari Dika terpaksa pulang telat karena ada rapat dadakan dengan tim dari pusat. Setelah rapat dilanjutkan dengan makan malam bersama di restoran Bilangan Harmoni. Akibatnya Ayu terpaksa pulang sendiri dan untung bisa nebeng temannya yang kebetulan searah sehingga tidak perlu naik ojol. Jam sudah menunjukkan pukul 9.45 malam ketika acara makan malam selesai. Dika pun bergegas pulang karena sang ibu terus menelpon menanyakan jam berapa akan pulang. Dika menduga mungkin saja Ayu sudah mempengaruhi ibunya dengan cerita penampakan. Ketika mulai mendekati area kolong jembatan layang yang tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa pick-up yang tengah memperbaiki barang angkutannya sebelum berjalan kembali. Dika merasakan sesuatu yang aneh. Perasaannya mendadak jadi kurang enak. Dia merasa bulu kuduk di tengkuknya meremang. Jantungnya ikut berpacu, semakin lama semakin kencang karena tiba-tiba teringat cerita adiknya Ayu. Cerita yang dianggap hanya sekedar cerita misteri horor yang dibuat demi konten. "Sialan, kenapa juga aku jadi ingat ke sana?" umpatnya kesal. Meski kesal, Dika kemudian komat kamit mengucapkan doa yang dia ingat sambil berharap semuanya sebatas perasaannya semata. Jangan sampai cerita adiknya jadi nyata. Ketika hampir sampai di ujung lintasan yang berbentuk U-turn, tiba-tiba tampak sesosok tubuh wanita menyeberang tergesa-gesa. Kemunculan tiba-tiba yang membuat Dika kaget dan refleks mengerem mendadak.
Bunyi berdecit karena gesekan ban dan aspal rupanya membuat wanita itu terperanjat. Dia terjatuh tak jauh dari motor Dika yang berhasil dihentikan pemiliknya. Dika tertegun sejenak melihat hal itu, kemudian turun menghampiri untuk melihat keadaan wanita itu. "Maaf, kamu terluka?" tanya Dika dengan nada khawatir seraya berjongkok di sisi wanita itu. Enggak apa-apa mas. Maaf, saya cuma kaget aja," jawab si wanita dengan gugup. Wanita itu tak langsung menjawab. Dia berusaha berdiri meski tampak kesusahan. Enggak usah mas, udah dekat kok," jawab wanita itu sambil berusaha berdiri. "Kamu yakin gak ada luka?" tanya Dika melihat wanita itu sulit untuk bangkit berdiri. Dika lalu mengulurkan tangan ingin membantu, tapi wanita itu menolak. Dia berdiri dengan cepat sepertinya tidak terluka. Aneh, tadi kelihatan sulit banget untuk berdiri, tapi tiba-tiba tampak baik-baik saja. Namun ada yang lebih aneh. Sedari tadi Dika tak melihat wajah wanita itu. Kepalanya tertunduk dengan sebagian rambut menutupi wajahnya. Ditambah lagi karena di situ minim penerangan, sebagian lampu jalan mati jadi bertambah misterius. Di mana ya?" seru wanita itu tampak panik. Tubuhnya membungkuk seperti mencari sesuatu. "Cari apa?" tanya Dika ikut membungkuk di samping wanita itu. Mas, itu HP saya terpelanting. Tolong saya mas," kata wanita itu seperti ingin menangis. Tenang, kita cari sama-sama," ujar Dika sambil menyalakan senter dengan ponselnya. Sibuk mencari di kegelapan hanya dengan bantuan sinar senter dari ponselnya membuat Dika tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya. Saat kemudian menemukan apa yang dicari, dia baru berusaha menegakkan tubuh. "Nah, ini ketemu." Dika heran karena tidak ada siapapun di dekatnya. Matanya pun sibuk mencari ke sekitar jalan. Siapa tahu wanita itu memilih menepi. Namun ternyata benar-benar tak ada seorang pun di sana. Hanya beberapa pick-up yang lewat. Wanita itu menghilang. Bulu kuduk di tengkuk Dika kembali meremang dan jantungnya kembali berdegup kencang. Tanpa banyak pikir, dimasukkan ponsel temuan ke dalam saku jaket. Lalu buru-buru dia berlari ke motornya dan hengkang dari sana. Dipacunya motor dengan kecepatan penuh. Kebetulan jalan memang lengang. Dia ingin cepat-cepat sampai di rumah. Dika tampak gugup dan pucat ketika tiba di rumah. Ibunya yang membuka pintu terlihat heran melihat ekspresi putra sulungnya. "Kok kamu pucat, Dik? Sakit?" tanya ibu. Dika berusaha tampak tenang agar ibunya tidak khawatir. Enggak kok bu, udaranya lumayan dingin, terus capek banget juga. Dika mau langsung istirahat aja ya bu," lak Dika seraya menuju kamarnya. "Iya, tidur yang nyenyak ya Dik," ucap ibu sambil mematikan lampu dan bersiap masuk kamar tidurnya. Begitu sampai di kamar, Dika mengeluarkan ponsel temuannya lalu menatap benda itu sambil berpikir. Ada sedikit perasaan tak enak ketika menatap ponsel itu, tapi Dika menepis perasaan itu dan lebih memilih masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. 15 menit kemudian Dika sudah selesai mandi dan duduk di atas tempat tidurnya. Matanya pun kembali menatap ponsel yang diduga milik si wanita misterius. Diliput rasa penasaran, Dika pun mengambil ponsel itu lalu mulai mengamatinya. Ada retakan memanjang di layar depan, mungkin akibat terbentur aspal. Dika berusaha membuka si ponsel untuk mengetahui isinya, tapi tidak bisa. Hanya seraut wajah manis yang bisa dia lihat yang dipasang sebagai wallpaper. "Lah, ini kan wanita yang tadi itu," gumam Dika sambil mengamati wallpaper. Tiba-tiba Dika merinding melihat sosok mata wanita di layar ponsel itu. Sepasang mata yang seolah-olah hidup dan sedang membalas tatapannya. Benar-benar tampak hidup. Buru-buru ditaruhnya ponsel itu di nakas yang ada di samping tempat tidur. Lalu dia merebahkan diri dan berusaha memejamkan mata, berharap kantuk segera membawanya ke alam tidur dan melupakan kejadian malam itu.
Berhasil tidur iya, tetapi ketika bangun keesokan hari, otaknya langsung mengingat semua yang terjadi semalam. Belum lagi si Parno, Ayu yang tanpa basa-basi langsung menodong dengan pertanyaan dan tuduhan. "Mas, kata ibu, Mas pucat banget waktu pulang semalam. Kenapa tuh?" Biar ada tebak. Pasti ketemu si hantu kolong jembatan layang itu kan? Ayo ngaku." Dika melirik adiknya sambil menyendokkan nasi goreng ke piring. "Sok tahu, gak ada apa-apa. Buruan makan, kuliah pagi hari ini kan?" ujar Dika berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Dia enggan membahas hal yang menurutnya konyol, tetapi perasaannya masih tak nyaman karena hal itu. "Tih, gak mau ngaku kalau omonganku benar. Cantik gak Mas?" desak Ayu belum menyerah. Dika pura-pura tak mendengar pertanyaan konyol adiknya, tetapi mendadak dia ingat tatapan mata di wallpaper dan tanpa sadar dia menggeleng-gelengkan kepala. "Kenapa Mas? Gak cantik ya? Serem. Makanya kata ibu Mas pucat pasti pas pulang, ya kan?" Dika memilih tetap diam dan membuat Ayu keki. Pelit amat sama adik sendiri gak mau cerita. Lalu suasana hening sejenak sebelum benar-benar terjadi kehebohan. "Mas, ini HP siapa? Kok ada di nakas kamarmu? Retak gini lagi?" tanya ibu sambil menunjukkan ponsel yang sekarang jadi tampak menyeramkan di mata Dika. Iya, itu nemu di jalan semalam, gak tahu punya siapa." "Coba adik lihat Bu," kata Ayu penasaran lalu mencoba membuka layar si ponsel. "Percuma, layarnya dikunci. Semalam Mas udah coba buka tapi gak bisa," tukas Dika sambil menyesap kopi hitam yang masih ngepul asapnya. "Mas, adik tahu punya siapa ini," ucapnya dengan suara bergetar. Ibu dan Dika menatap Ayu dengan heran. Kenapa tiba-tiba tegang dan nampak ketakutan. "Kenapa kamu dek?" tanya ibu menatap putri kesayangannya. Ini Tari. Dia teman kuliah adik. Dia meninggal setahun yang lalu. Katanya terjatuh dari sepeda motor karena berusaha menyelamatkan HP-nya. Tubuhnya hancur dilindas truk tronton yang lewat saat itu. HP-nya tidak pernah ditemukan." "Kamu gak lagi bercanda kan dek?" tanya ibu. Curiga kalau saja si bungsu sedang mengerjai kakaknya. Ayu tak menjawab, matanya masih terpaku menatap ponsel di tangannya. Ini gak masuk akal. Kalau benar itu HP temanmu, kok masih menyala? Udah setahun loh, mustahil banget," sergah Dika. "Tapi ini foto Tari Mas, Ade ingat karena ada yang ambil foto ini, itu latarnya di kantin kampus." Mereka semua terdiam. Sejenak suasana menjadi hening. Baik ibu, Dika maupun Ayu tak tahu harus berkata apa. Hanya satu hal terlintas di pikiran Ayu. Kata-kata Tari sehari sebelum kecelakaan. "Ayu, boleh gak aku kenalan sama kakakmu?" Rupanya diam-diam Tari menyukai Dika, meski hanya melihat Dika ketika mengantar dan menjemput Ayu. Apa mungkin itu alasan dari kejadian aneh ini? Apa benar HP itu milik Tari dan ingin Mas Dika yang menemukannya? Ayu menggeleng bingung. Benaknya dipenuhi tanda tanya. Sementara Dika jadi memikirkan apakah wanita misterius semalam itu Tari. Dika bergidik mengingat peristiwa itu. Dia mulai memikirkan jalan alternatif daripada harus melewati kolong jembatan layang itu lagi. Bisa jadi gadis itu akan menemuinya lagi. Demi Tuhan, Dika tak merasa punya nyali sebesar itu. Andai gadis itu masih hidup, mungkin dia tidak keberatan dikejar-kejar gadis secantik Tari yang memang sangat mirip dengan artis Cut Tari dan dengan senang hati akan menerima cintanya. Lah, ini sudah jadi arwah begitu, membayangkannya saja sudah menakutkan, apalagi jika sungguh terjadi. Bisa jadi cerita misteri horor sungguhan. Amit-amit. Sekian kisah misteri kali ini. Sahabat yang budiman, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung kami agar tetap bersemangat dengan kisah misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.